Salam Persatuan Indonesia. Kali ini Teolog Pancasila akan membahas perihal teologia roti. Teman sebangsa tanah air, roti itu adalah makanan yang bisa membuat saya kenyang. Tetapi roti juga kalau kita kembangkan bisa sebagai uang, harta, kekayaan, fasilitas yang kita miliki. Nah, harta, kekayaan, uang, fasilitas yang kita miliki itu bisa hanya sebatas angka atau nominal, tapi bisa juga memiliki nilai, value kepada sesama manusia. Misalkan begini, saya punya uang 50.000 nih. Angkanya 50.000, nominalnya 50.000. Kalau satu porsi mie rebus pakai telur, pakai sawi dan cabai rawit, apapun mereknya, Indomie, Sarimi, Supermie, atau mie sedap, apapun mereknya, kalau saya hanya beli satu porsi 10.000, saya makan sendiri, kembalinya 40.000, saya kantongin, saya kenyang. Ini hanya menjadi sebuah angka. Namun kalau saya tahu ada orang-orang yang sedang lapar, tidak punya uang, saya ajak makan bersama-sama. Ada 4 orang, kami makan bersama-sama. Mie rebus pakai telur, pakai sayur sawi, kasih cabai rawit itu 5 porsi. Angka 50.000 ini bukan hanya sebatas nominal, tapi dia memiliki nilai, ada value bagi kehidupan sesama manusia. Nah, teologi roti ini saya ekstrak dari Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Di sana dikatakan ada seorang sahabat kedatangan 3 orang sahabatnya. Mereka sedang dalam perjalanan dari tempat yang jauh, waktu sudah malam. Dia membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan mereka masuk. Namun karena ketiga sahabat ini lapar, dia berupaya supaya ketiga sahabatnya ini bisa kenyang. Namun apa daya, di rumahnya tidak ada makanan sama sekali. Akhirnya dia pergi ke rumah sahabatnya, walaupun sudah tengah malam, karena itu sahabatnya, dia ketok pintu dan berkata, "Bro, tolong pinjamkan aku 3 roti. Ada sahabat yang sedang berjalan dari tempat jauh. Aku sudah membuka pintu rumah untuk menampung mereka, tapi apa daya, tak ada makanan di rumah. Tolong bro." Temannya itu berkata, Bos, ini sudah malam ini, udah tidur aku. Besok aja lah kau datang." Tapi sahabat ini berkata, "Jangan, engkau sahabatku, tolong pinjamkan aku 3 roti. Akhirnya temannya ini bangun dan memberikan 3 roti. Sehingga dia pulang, teman-teman yang sedang beristirahat di rumahnya itu bisa makan bersama-sama. Nah, inti daripada teologi roti ini adalah kita harus berbagi. Sebagai teman sebangsa, setanah air, apapun agama, suku, golongan, kita harus berbagi. Nah, sebelum saya mengembangkannya, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang menjadi theme song teologi roti. Saya beri judul Pinjamkan Aku 3 Roti. Saya ekstrak dari Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 6 itu. Pinjamkan padaku 3 roti. Ada sahabat yang memerlukannya. Mereka berjalan tak punya tujuan, terlantar, tiada yang memperhatikan. Pinjamkan padaku 3 roti, akan ku ganti dengan jiwa-jiwa. Surga bersuka karena kasih-Mu. Tuhan pasti memberkati-Mu. Roti yang Kau pinjamkan padaku takkan hilang walau bumi berlalu. Surga melihatnya, mencatat perbuatan kasih-Mu, memberi mahkota kehidupan.
sampai 2003 begitu, ada kejenuhan bagi saya untuk melayani di Jakarta. Sebab di kampus saya dulu, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, yang didirikan oleh Dr. Kris Marantika almarhum, kita punya visi itu satu. Satu desa, satu jemaat dicapai dalam satu generasi. Nah, akibat dari kejenuhan ini, saya berkesempatan mengunjungi beberapa pedalaman di Papua yang difasilitasi oleh Bapak Daniel Alexander yang saya hormati. Saya masuk ke Kabupaten Manokwari, kota, tapi kita masuk ke pedalaman di Momi, ya. Pada waktu 2001, 2002, atau 2003 belum ada pemekaran kabupaten. Masih satu kabupaten, Manokwari, ya. Saya ke pedalaman Momi. Kalau sekarang kan sudah ada pemekaran, ada Kabupaten Tulu Bintuni dan ada Kabupaten Teluk Wandama, ya. Pulang ke Jakarta, kali berikut berkunjung lagi ke sana, saya berkesempatan masuk ke pedalaman Sugapa, Paniai. Tempatnya tinggi dari permukaan laut dan sangat dingin, ya. Untuk mencapai Sugapa Paniai dari Jakarta, kami turun di Biak Nunfor. Dari Biak naik pesawat Twin Otter ke Nabire, pos pelayanan desa terpadu pimpinan Bapak Daniel Alexander. Dari Kabupaten Nabire kami naik lagi pakai Twin Otter ke Sugapa Paniai. Dingin sekali di sana. Nah, di sana hati hancur melihat sebuah keadaan yang sangat menggetarkan hati, ya. Pulang ke Jakarta, kali berikut saya berangkat lagi, berkesempatan masuk ke pedalaman Mambramo. Mambramo ini dicapai dari Jakarta, kita transit di Biak Nunfor, dari Biak Nunfor lanjut lagi ke Sentani Jayapura, dari Sentani kita naik pesawat MAF, ya. Pesawat yang lebih kecil dari Twin Otter, yang baling-baling cuma satu di depan. Itu ditimbang oleh pilotnya. Semua penumpang yang mau naik, tasnya, bawaannya semuanya ditimbang. Tidak boleh melebihi daya angkut, ya. Sampai di pedalaman Mambramo, di sana cukup panas, rawan malaria, ya. Pulang ke Jakarta, saya mendapat informasi lagi perihal suku Wana yang ada di Sulawesi, ya. Karena pada waktu itu ada jenis-jenis pekerjaan mining yang mungkin bisa dikerjakan di sana, tapi apa hendak dikata tidak jadi. Dan pulang ke Jakarta, saya mendapat info lagi perihal suku Kubu anak dalam di Jambi, ada suku Talang Mama di Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu, ada juga suku Bekek di Riau, Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, saya merenung, Tuhan, apa yang harus kubuat? Saya harus berbagilah dengan kemampuan, pengetahuan, semangat yang ada pada saya. Dan akhirnya saya memilih suku Talang Mama. Saya masuk ke sana sebagai implementasi daripada teologi roti ini, itu tahun 2004. Saya membangun sekolah di sana dengan fasilitas yang sangat sederhana, ya. Awalnya tidak ada yang mensupport, itu hanya keberanian saja. Sudah jadi sekolah, guru juga ada. Nah, puji Tuhan, dalam mengerjakannya saya tidak sendiri, ya. Sehingga ini bisa berjalan dengan baik, ya. Tangan-tangan kecil dari suku Talang Mama yang menurut saya masa depannya belum tergambar, ya. Tangan-tangan kecil itu saya genggam erat. Nah, tentu saya tidak bisa sendiri untuk menggenggamnya. Ada sahabat-sahabat, ada pendeta-pendeta, ada perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya menguatkan jari jemari saya ini untuk menggenggam erat tangan-tangan kecil itu. Sehingga pelayanan pendidikan ini bisa berjalan. Nah, saya tidak cerita seperti apa kesulitan, tantangan di awal pertama sekali ke sana. Nah, saya terinspirasi membuat teologi roti ini spontan saja, karena kemarin hari Rabu tanggal 23 Juni ada 2 orang anak dari Talang Mama, tangan-tangan kecil yang saya genggam erat belasan tahun lamanya. Mereka lulus SMTK Betel, ya. SMTK itu strata SMA, ya.
Dan mereka akan segera lanjut ke STT Ekumene di bawah pimpinan Bapak Erastus Sabdono, ya, yang juga sangat menginspirasi, ya. Ada lagu beliau itu yang menggetarkan jiwa saya. Kira-kira syairnya itu, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Wah, luar biasa memang. Ya, banyak tangan-tangan kecil yang kita genggam erat, kita bawa jalan bersama-sama sekalipun tertati-tati. Nah, kenapa ini menginspirasi? Sebetulnya sudah banyak yang lulus SMA dan sedang menempuh kuliah di Fakultas Umum di Universitas Marskal Surya di Halim. Di sebelah Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur itu ada Universitas Marskal Surya. Sudah ada yang kuliah di sana, lebih kurang hampir 7 orang untuk tahun ini. Bukan hampir, ada 7 orang. Dan ada juga guru-guru yang sudah lulus menjadi sarjana, yang menjadi guru di sana dulu. Nah, kenapa ini menginspirasi? Karena ini masa pandemi corona. Sulit untuk bertahan bagi diri sendiri saja sebetulnya nggak mudah, sulit, ya. Tetapi karena ada sebuah niat, ada sebuah keberanian, hendak berbagi roti yang kecil ini, gitu, sehingga bisa berjalan. Dan ketika mereka lulus, saya terinspirasi. Saya sudah membagi apa yang bisa saya bagi, tapi saya kekurangan roti untuk membuat mereka kenyang. Nah, puji Tuhan, ada sahabat-sahabat yang sampai hari ini yang senantiasa mendukung, mensupport, sehingga tangan-tangan kecil itu bisa saya genggam erat sampai sekarang. Artinya, teman-teman sebangsa setanah air, kita belajar teologi apapun itu bagus, tapi sebaiknya teologi itu memiliki implementasi, ya, kasih kepada sesama, menolong. Jadi jangan sekedar teologi yang, ya namanya juga teologi, ya, pasti ada kajian, ada ini, tapi jangan berhenti di situ, ya. Coba ciptakan bentuk-bentuk teologi yang kontekstual, seperti teologi roti, ya. Kemarin ada teologi marah. Nah, saya melihat banyak sekali teman-teman yang belajar teologi itu hanya mengembangkan pemikiran-pemikiran teologi yang berasal dari luar negeri. Mereka menjadi pengawal daripada hasil pemikiran teolog-teolog yang berasal dari luar negeri, yang sama sekali mereka tidak pernah tahu kondisi Indonesia. Kita paksakan pemikiran itu masuk ke Indonesia. Dan menurut saya ini harus mengalami pembaharuan supaya kemampuan kita berteologi itu memiliki implementasi untuk bangsa ini, ya. Kita harus mencegah keruntuhan perpecahan bangsa ini karena ada doktrin, ada teologi, ada dalil, ribut. Kita harus mencegah itu. Jadi dengan mengembangkan teologi roti sebetulnya mengajak kita untuk berbagi kepada sesama. Tidak peduli apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya. Yang penting engkau sesama manusia. Yang penting engkau Indonesia. Mari kita membagi roti kita, supaya anak-anak Indonesia ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Banyak sekali anak-anak Indonesia yang sedang berjalan tak punya tujuan, terlantar, tidak ada yang memperhatikan. Sementara tidak sedikit pejabat-pejabat itu korupsi, memperkaya diri sendiri. Nah, mari kita tampil sebagai orang-orang yang membagi roti kita. Semoga anak-anak Indonesia tidak terlantar. Mereka berjalan ada tujuan, mencapai masa depan untuk membangun Indonesia. Saya pikir membangun Indonesia sama dengan pengabdian kita kepada Tuhan. Jangan menjadi orang beragama yang aneh. Ngomong Tuhan, 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 tapi negaramu nggak kau perhatikan. Ngomong Tuhan, dalil, doktrin, tapi Indonesia mau hancur, engkau senang. Engkau ingin mengubah identitasmu kah sebagai warga negara Indonesia yang lahir di bumi pertiwi ini? Engkau ingin mengubah identitasmu kah atas nama
doktrin, dalil. Apakah Allah seperti itu? Apakah Tuhan seperti itu? Coba gali kembali, pakai nurani. Mari kita membangun Indonesia. Salam damai Indonesia.